Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, kembali lagi kita akan membahas akuntansi piutang. Di sini bagian 3 mengenai diskonto, wesel, tagih. Pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini adalah pengenalan diskonto wesel dan latihan soal. Untuk latihan soal, di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama untuk pendiskontoan wesel berbunga, yang kedua pendiskontoan wesel tanpa bunga. Apa itu diskonto wesel? Nah, diskonto wesel ini artinya aktivitas dalam menjaminkan surat wesel ke bank untuk mendapatkan sejumlah dana. Dana yang diterima ini biasanya lebih kecil dari nilai yang dijaminkan, disebabkan adanya bunga yang ditentukan oleh bank sebagai kompensasi atau disebut juga sebagai bunga diskonto. Jadi biasanya memang untuk pendiskontoan wesel yang dilakukan, ini biasanya si penerima akan mendapatkan kas yang lebih kecil daripada dana yang dia diskontokan kepada bank. Oke, siapa yang mendiskontokan wesel? Yang mendiskontokan wesel di sini adalah pihak yang membutuhkan dana yang lebih cepat sebelum jatuh temponya. Jadi ini belum jatuh tempo, tapi karena dia butuh dana, maka dicairkan lebih cepat. Makanya dia perlu bantuan bank. Bisa dibilang adalah pihak yang menerima wesel atau si penjual. Mengapa melakukan pendiskontoan wesel? Tentunya ini si penerima wesel atau si penjual, yang tadi saya bilang, dia membutuhkan dana cair lebih cepat atas piutang weselnya. Jadi, sebelum jatuh tempo, dia sudah membutuhkan dana tersebut. Karena dia membutuhkan dana, maka dia mendiskontokan wesel tersebut ke bank agar bank mencairkan dananya. Tapi bank juga akan melakukan kompensasi, jadi dia tuh harus menerima kompensasi berupa bunga atau yang disebut sebagai bunga diskonto yang dikenakan oleh bank. Oke, oleh karena itu ini wesel ini yang namanya wesel yang dijaminkan ke bank. Berikutnya, di sini adalah gambar alur dari pendiskontoan wesel. Jadi kalau kalian lihat di sini ada pembeli yang memberikan wesel kepada si penjual karena si pembeli ini meminjam dana kan, dia yang membuat wesel. Nah, pada saat si penjual ini di pertengahan tanggal jatuh tempo, dia membutuhkan dana karena belum jatuh tempo, maka wesel tersebut didiskontokanlah ke bank. Bank melakukan pencairan dana, tapi dengan kompensasi bunga diskonto yang diberlakukan oleh bank kepada si orang yang mendiskontokan wesel tersebut. Nah, pada saat sudah mencairkan dana, si bank ini akan menagih wesel tersebut kepada si pembeli. Nah, apabila si pembeli ini tidak dapat melunasi pada saat tanggal jatuh tempo, bank tentunya akan menagih ke penjual kalau misalnya si pembeli tidak bisa ditagih. Jadi bank ini memiliki dua pihak yang bisa ditagih. Jadi bisa pembeli ataupun bisa penjual yang ditagih oleh bank. Tapi bisa juga seperti ini. Jadi si bank ini nggak menagih ke pembeli, tapi bank ini menagih ke penjual, hanya menagih ke penjual, namun si penjual ini harus menagih kepada pembeli untuk pelunasan dari weselnya. Oke. Yang berikutnya, dengan penerimaan dana yang lebih kecil dari nilai jatuh temponya, jelas ya, karena nilai jatuh temponya misalnya 5.500.000. 5 juta itu nominalnya, 500.000 itu bunganya, jadi nilai jatuh temponya 5.500.000. Nah, biasanya penerimaan dari bank ini kepada penjual, kepada orang yang mendiskontokan, biasanya lebih kecil daripada nilai jatuh temponya. Bisa jadi misalnya yang diterima hanyalah 5 juta misalnya, atau 5.500.000, 5.400.000. Nah, apakah dengan seperti ini, apakah si penjual masih akan mendapatkan pendapatan bunga? Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi untuk bunga diskonto dan bunga jatuh tempo, wesel, apabila bunga diskonto ini lebih kecil daripada bunga jatuh tempo wesel, maka perusahaan masih bisa mengakui pendapatan bunga. Jadi maksudnya seperti tadi yang saya bilang, contohnya
nilai jatuh temponya sebesar 5.500.000. Nah, penerimaan kas yang diterima dari bank ini sebesar 5.400.000. Nah, 400 ini sebagai bunga diskonto yang telah dihitung menggunakan bunga diskonto. Bunga jatuh tempo ini sebesar 500, berarti bunga diskontonya ini lebih kecil daripada bunga jatuh tempo yang sebesar 500. Otomatis masih ada pengakuan bunga kalau diselisihkan ini sebesar 100.000 misalnya. Nah, 100.000 ini dianggap sebagai pendapatan bunga. Oke, yang berikutnya, apabila bunga diskonto ini lebih besar daripada bunga jatuh temponya, maka akan dilakukan pencatatan atas beban. Maksudnya di sini, tadi kan kita sudah tahu kalau misalnya bunga jatuh temponya itu 500.000. Nah, apabila setelah kita menghitung untuk bunga diskonto, dapatlah bunga diskontonya itu sebesar 600.000. Berarti yang kita terima, kas yang kita terima dari bank ini sebesar akan mengurangi nilai nominal wesel kita. Jadi, yang kita terima hanya sebesar 4.900.000 karena bunganya sudah habis dan 100.000 ambil dari nilai nominal wesel. Nah, maka 100.000 ini akan dianggap sebagai beban bunga. Nah, ini untuk gambaran alur dan juga pengetahuan mengenai bunga diskonto dan bunga jatuh tempo wesel. Yang berikutnya, kita masuk kepada kasus diskonto wesel dengan bunga atau wesel berbunga. Untuk diskonto wesel berbunga, di sini kasus diskonto wesel. Jadi, ada soal di sini pada tanggal 1 Maret PT Angkasa menerima wesel tagih 15 juta dari PT Bintang dalam jangka waktu 184 hari. Tingkat bunga 12% per tahun apabila pada tanggal 30 Juni PT Angkasa mendiskontokan wesel tersebut ke bank dengan tingkat diskonto 20%, berapa kas yang diterima oleh PT Angkasa? Oke, pertama-tama kas yang diterima ini bisa dihitung, jadi dihitungnya nilai jatuh tempo dikurangi bunga diskonto wesel. Untuk nilai jatuh tempo wesel, ini bisa kita dapat dari nominal wesel ditambah dengan bunga wesel. Nah, bunga diskonto wesel ini didapat dari nilai jatuh tempo wesel. Ingat ya, nilai jatuh tempo wesel, bukan nilai nominal wesel, tapi nilai jatuh tempo wesel. Kita lihat nilai jatuh tempo wesel itu adalah nominal wesel ditambah bunga wesel pada saat jatuh tempo berapa. Oke, kita kembali lagi. Bunga diskonto wesel ini bisa kita cari dari nilai jatuh tempo wesel dikalikan tarif diskonto. Ini ditentukan oleh bank. Kebetulan di sini tingkat diskontonya 20%. Dikalikan periode diskonto. Periode diskonto ini dari tanggal pada saat perusahaan atau yang pemegang atau yang penerima wesel ini mendiskontokan wesel tersebut ke bank sampai dengan tanggal jatuh tempo dari wesel tersebut. Jadi kita hitung nih, dari tanggal, di sini kan pendiskontoannya itu tanggal 30 Juni. Berarti dari tanggal 30 Juni sampai 180 dari tanggal 30 Juni sampai dengan jatuh tempo itu yang disebut sebagai periode diskonto. Oke, lanjut. Bunga wesel, ya tadi bunga wesel, kita bisa hitung ya nilai nominal dikali persentase pokok bunga wesel dikali periode wesel. Periode wesel itu dari tanggal, karena di sini dia penerimaan weselnya tanggal 1 Maret, tanggal 1 Maret sampai 184 hari ke depan, ini disebut sebagai periode wesel. Jadi, kalian harus bedakan antara bunga diskonto wesel dengan bunga wesel, cara mencarinya, periode diskonto dengan periode wesel. Jadi, ini beda ya, periode diskonto dengan periode wesel. Oke, kita lanjut. Langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari nilai jatuh tempo wesel. Nah, nilai jatuh tempo wesel di sini
Nominal Wesel ditambah bunga Wesel. Kebetulan di sini untuk 184 hari itu sama dengan 5 bulan. Jadi saya ambil mudahnya saja ya. Sebenarnya untuk diskonto Wesel ini si pihak bank ini menghitung dengan hari, bukan menghitung dengan bulan. Jadi karena mudahnya aja kita menghitung dengan bulan. Jadi 5 bulan. Oke, nominal Weselnya 15 juta ditambah dengan bunga Wesel. Kita cari dulu bunga Weselnya. 15 juta dikali 12% dikali 5 per 12. Dapatlah bunga Weselnya 750. Berarti nilai jatuh tempo sebesar 15.750. Oke, perhatikan pada tanggal 1 Maret, ini Wesel tagih pada kas sebesar 5 juta. Ini pada saat penerimaan Wesel. Pada saat jatuh tempo, sebenarnya sudah kita hitung sebelumnya 15.750. Yang berikutnya langkah kedua yaitu menghitung bunga diskonto. Nah, ini bunga diskonto ini bukan dari nominal Wesel tapi dari nilai jatuh tempo Wesel. Nah, nilai jatuh tempo Weselnya di sini 15.750. Berarti dikalikan diskonto tingkat diskonto Wesel 20% dikalikan 2 per 12. 2 per 12 ini dari yang sisanya ya, tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal jatuh tempo ini tersisa 2 bulan. Berarti 2 bulannya itu sama dengan 525.000. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga kita menghitung kas yang diterima. Berarti kas yang diterima adalah nilai jatuh tempo dikurangi bunga diskonto. Nilai jatuh tempo di sini sebesar 15.750. Dikurangi bunga diskonto sebesar 525, maka kas yang diterima oleh orang yang mendiskontokan atau perusahaan yang mendiskontokan Wesel ini sebesar 15.225. Jadi lebih kecil nilainya ya. Seharusnya kita bisa mendapatkan 15 juta yang dijanjikan oleh si pemberi Wesel 15.750, tapi kita karena kita butuh dana cepat dan bank ini memberikan kompensasi bunga, kita menerima kompensasi bunga dari bank sebesar 20%, maka yang kita terima ini akan lebih rendah daripada nilai jatuh temponya, yaitu sebesar 15.225.000. Oke, di sini berarti ada keuntungan dari tingkat diskonto yang ditetapkan oleh si bank. Oke, lanjutnya. Karena kas yang diterima 15 juta sekian, maka pada tanggal 30 Juni kita bisa menjurnal nih. Kas yang diterima sebesar 15.225, Wesel tagih dalam kategori diskonto sebesar 5 juta dan pendapatan bunga 225. Oke, ini kenapa saya mencatatnya sebagai Wesel tagih dalam kategori diskonto, karena biasanya di perusahaan ini nggak bisa langsung menghilangkan Wesel tagih karena memang Wesel tagih ini kan belum jatuh tempo, belum benar-benar dilunasi oleh si pemberi Wesel. Makanya Wesel tagih ini nggak boleh dihilangkan dari catatan aset atau akuntansi. Nah, pada saat jatuh tempo, pada saat Wesel jatuh tempo, baru kita bisa mencatat di tanggal 31 Agustus, kita bisa mencatat Wesel tagih diskonto pada Wesel tagih senilai 15 juta. Kenapa bunganya tidak kita catat? Karena bunganya sudah kita terima pada saat kita menjurnal pendiskontoan Wesel sebesar 225 tanggal 30 Juni. Oke, ini untuk soal diskonto Wesel berbunga. Nah, berikutnya adalah kasus diskonto Wesel tanpa bunga, jadi bunganya nggak ada. Nah, ini contohnya nih. Pada tanggal 1 Maret, PT Angkasa menerima Wesel tagih 15 juta dari PT Bintang pada jangka waktu 184 hari, ini kita samakan saja, tanpa bunga. Apabila pada tanggal 30 Juni, PT Angkasa mendiskontokan Wesel tersebut ke bank dengan tingkat diskonto 20%, berapa kas yang akan diterima oleh PT Angkasa? Oke, kita lihat.
Karena di sini tanpa bunga, jadi bunganya 0, berarti pada saat penerimaan, wesel tagih tetap pada kas 15 juta, dan pada saat pada saat kita menghitung nilai jatuh temponya juga tetap 15 juta karena bunganya 0 gitu ya. Oke, langkah yang kedua menghitung bunga diskonto. Perhatikan, berarti bunga diskonto karena ini wesel tanpa bunga, berarti nilai jatuh tempo sebesar 15 juta tetap dikali 20% dikali 2/12. Ini sama dengan 500.000 karena 2/12 tadi kan saya bilang dari tanggal 30 Juni pada tanggal diskonto sampai dengan tanggal jatuh tempo. Ini ada 2 bulan atau 60 hari. Ini sebesar total 500.000. Nah, berarti kas yang diterima 15 juta dikurangi 500.000. Nah, ini kas yang diterima berarti sebesar 14.500.000. Jadi dia tuh kalau bisa dibilang dia mengeluarkan beban senilai yang harus dia bayarkan kepada bank senilai 500.000 karena di sini nggak ada penerimaan bunga, jadi dia akan mengurangi nilai nominal weselnya. Oke, itu untuk kasus diskonto wesel tanpa bunga. Ini maaf tanpa bunga ya maksudnya ya, bukan berbunga. Oke, ini kas yang diterima. Kalau kalian lihat di sini, berarti tanggal 30 Juni kas yang diterima, kas di debit 14 juta, beban bunga yang akan dia bayarkan 500.000, wesel tagih sebesar 15 juta. Maksudnya kas di sini maksudnya 14.500 ya. Kas 14.500, beban bunga wesel diskontonya 500, dan wesel tagih diskonto sebesar 15 juta. Oke, sampai sini untuk pembahasan diskonto wesel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.